marilah kita buka acara kita dengan bacaan umul kitab. Ala hadiniyat wa nitun salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Oke. Pada kesempatan ini akan disampaikan terkait dengan pengenalan proyek kita Gunaland, letaknya di mana, posisinya di mana, konsepnya bagaimana, sehingga ini menjadi satu produk yang layak untuk kita tawarkan kepada para calon customer kita, ya, sehingga harapannya nanti itu bisa menghasilkan closing dan itu berdampak kepada finansial kita semuanya, insya Allah, ya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Gunawan Sulistyo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya nggih? Kedengaran, siap. Oke. Sebentar. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in la al-umru dunyawatin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita sekalian sehingga kita masih dipertemukan kembali pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi-tabi dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman kelak. Amin. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkanlah diri sini, saya namanya Gunawan Sulistyo. Ini kok mendengung suaranya? Jelas nggih? Jelas. Cuman agak kecil, Gus. Oh, agak kecil nggih? Iya. Ya, karena sinyal saya di sini H++ saja, enggak mau naik. Oh, naik 4G. Oke. Mungkin bisa ditampilkan slideshow-nya biar bisa dilihat ke semua peserta. Ya, sebentar. Ya, sambil menunggu, izinkanlah kami di sini untuk memperkenalkan diri. Kenapa, apa sih produk yang ingin kami tawarkan? Ya, siap, sudah. Kenapa harus investasi kafling domba? Nah, di sini kami akan menjelaskan. Monggo, Tat, lanjut. Ya. Sudah. Mungkin dijelaskan dulu posisi lahan kita, proyek di mana. Oke. Untuk lokasi proyek yang kami tawarkan berada di Desa Sukomulyo, tepatnya berada di Semoy 3, di daerah Penajam Pasir Utara, PPU. Lokasi dari kilo 38 sampai ke tempat tersebut kurang lebih di 12 kilo. Masuk ke dalam kurang lebih 2 kilo. Untuk jalan dari kilo 38 sampai Desa Sukomulyo, itu jalannya sudah pengerasan dan sudah masuk ke jalan nasional, transnasional, sehingga kualitas jalannya
memadai untuk truk-truk besar. Nah, sedangkan untuk jalan masuk dari jalan provinsi masuk ke dalam ke tempat lokasi kita kurang lebih di jarak 2 kilo. Jalannya untuk saat ini masih kondisi tanah, cuman masih sangat enak untuk dilewati ketika kondisi kering. Tapi ketika kondisi basah memang agak sedikit perjuangan. Selanjutnya, kenapa kok kami memilih untuk kafling domba? Yang pertama adalah tanah kafling domba Penajam menawarkan pilihan investasi yang bukan hanya sekedar investasi yang menghasilkan profit yang tinggi, namun juga menghasilkan profit yang berkah. Tahu banyak sekarang ini lahan-lahan di Kalimantan, lahan-lahan yang seharusnya produktif saat ini keadaannya terabaikan dan tidak terurusi, sehingga jargon dari Indonesia gemah ripah loh jinawi, di mana yang seharusnya tanah-tanah tersebut mampu menghasilkan dibiarkan terbengkalai dan tidak produktif, sehingga sangat miris sekali ketika Indonesia yang Ya, lanjut. Oke. Sangat miris ketika Indonesia ini adalah negara yang sangat subur, tetapi semua bahan bakunya impor, seperti ternaknya, bahkan bahan makannya kebanyakan impor. Nah, itulah salah satu alasan kami kenapa kita membentuk sebuah kafling domba, kafling produktif ini. Salah satunya adalah untuk ketahanan pangan. Nah, kenapa kok kita memilih domba? Memelihara domba atau kambing adalah sebuah amalan Nabi yang penuh keberkahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, peliharalah kambing karena kambing itu penuh berkah. Hadis riwayat Ibnu Majah 2304. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada umat manusia itu hampir semuanya adalah seorang pengembala. Nah, beberapa hal kenapa kok harus ternak domba. Domba itu adalah hewan yang tidak individualis. Dia adalah suka berkelompok. Ketika dia suka berkelompok, itu yang disebut dengan berjamaah. Kita banyak hal yang bisa kita petik dari memelihara domba, selain dari manfaatnya, yaitu sebagai daging, sebagai penghasil susu maupun sebagai penghasil wool atau istilahnya rambutnya. Nah, itu ternyata domba itu bisa untuk melatih kita sebagai kepemimpinan. Kenapa? Karena di domba ini suka sekali untuk berkumpul, suka sekali untuk bersosialisasi, mudah bersosialisasi. Selain itu, domba itu dagingnya sangat lebih renyah daripada daging-daging yang lainnya. Bagi yang ingin diet daging, diet lemak, itu sangat dianjurkan menggunakan daging domba ini. Nah, banyak hal yang mungkin kita perlu ketahui, bahwasanya ternyata domba itu dikenal dengan dagingnya, kambing dikenal dengan namanya. Oke. Nah, di kafling domba yang kami tawarkan ini ada dua hal yang kami berikan keuntungannya. Yang pertama adalah selain ketika pembelian kafling domba tersebut akan mendapatkan bonus berupa 5 ekor domba, juga akan mendapatkan 2 tanaman alpukat, di mana keduanya nanti sebagai bonus tersebut akan kita kelola, akan kita kelolakan, dan nantinya ketika hasil pengelolaan tersebut
akan dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama, untuk bonus berupa domba tersebut apabila ingin kerjasamakan dengan kita, itu adalah dengan sistem kerjasama menurut syariat, yaitu sistem kerjasama model sirkah mudharabah, di mana sirkah mudharabah itu berarti pihak pertama sebagai pemodal, pihak yang lainnya adalah sebagai pengelola. Bagi hasil berdasarkan kesepakatan, sedangkan bagi kerugian berdasarkan persentase modal atau berdasarkan pemilik modal. Sedangkan untuk pengelolaan alpukat sampai pohon itu berbuah, itu akan kita kelola dengan akad. Halo? Ya, lanjut. Nah, beberapa keuntungan kafling domba Gunalen, yang pertama adalah tanah lebih luas. Ini mungkin di sini masih tertulis adalah 10 kali 10, tapi kemarin kalau tidak salah ukurannya adalah 7 kali 12, yaitu sekitar 105 meter persegi. Betul ya? 14. Lokasi tidak jauh dari calon IKN. Mendapatkan bonus berupa 5 ekor domba yang langsung bisa dijadikan modal. Selanjutnya dirawat oleh ahli. Lokasi tersebut dekat dengan jalan provinsi. Sudah tahu sudah tahu potensi Kota Penajam Pasir Utara nggih? Saya kira untuk bapak-bapak sekalian di sini sudah mengetahui bahwa ibu kota negara oleh Presiden Jokowi itu akan dipindah ke daerah Penajam Pasir Utara. Nah, lokasi kita ini berada di sekitaran lokasi tersebut. Dan untuk saat ini pembangunan sudah dimulai. Memang belum terdengar santer di media, namun pembangunan saat ini sedang dimulai. Dan beberapa hal menarik yang lainnya adalah untuk daerah kafling yang kami tawarkan, itu terdapat potensi wisata alam yang mungkin dapat kita cari melalui internet saat ini. Oke, next. Nah, karena kita ingin bisnis itu tidak sekedar menguntungkan namun juga berkah, penting kiranya untuk memahami konsep sirkah dari bisnis yang akan dijalankan, di mana akad yang akan digunakan antara kedua pihak adalah akad sirkah mudharabah. Nah, jadi gini, ketika kafling yang kita tawarkan tersebut itu akan mendapatkan 2 bonus. Yang pertama, bonus pertama adalah sebuah 5 ekor domba, di mana 5 ekor domba yang bonus tadi dapat kita kelolakan sebagai modal dari sirkah mudharabah tersebut. Sirkah menurut makna syariat yaitu adalah satu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu penting kiranya mengetahui bahwasanya bagaimana sih ketika nanti pengelolaan ini terjadi kematian atau terjadi kerugian dan lain sebagainya, itu bagaimana? Kami berusaha semaksimal mungkin untuk supaya usaha ini tidak mengalami kerugian yang sangat fatal. Karena perlu kita ketahui kami hanya mendapatkan keuntungan dari pengelolaan tersebut ketika usaha ini menguntungkan. Jika tidak, kami akan lebih banyak mendapatkan kerugian secara waktu, pikiran, dan tenaga. Oke, lanjut. Nah, untuk teknik sirkah kafling domba itu, yang pertama adalah jadi selain itu bonus yang kedua adalah berupa tanaman alpukat, di mana lahan yang akan dibeli tadi akan mendapatkan 2 tanaman alpukat
Dan kerjasamanya adalah dengan skema musokat, yaitu kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama itu adalah sebagai pemilik lahan, pihak yang kedua adalah sebagai perawat. Oke, lanjut. Nah, bagaimana usahanya? Kurang lebih adalah ketika tahun ketiga, jadi tanaman alpukat tadi ketika kafling yang dibeli mendapatkan 2 batang pohon, di mana perhitungannya adalah analisanya sebagai berikut. Lanjut. Nah, kurang lebih di tahun ketiga baru mulai panen, di mana hasil panennya yaitu sekitar, monggo lanjut. Tahun ketiga yaitu mulai 75 kg per pohon, tahun keempat sekitar 100 kilo, tahun kelima 125 kilo, tahun keenam 150 kilo, dan berikutnya naik terus sampai tanaman alpukat ini berhenti untuk produksi. Untuk umur alpukat ini tergantung dari perawatan yang kita berikan atau tergantung dengan tingkat kesuburan tanahnya. Oleh sebab itu, ini adalah integrated farming system di mana domba tadi akan menghasilkan pupuk sebagai penghasil sebagai pupuk dari tanaman alpukat dan sebagainya tersebut. Nah, sedangkan untuk pengelolaan domba, nah untuk hasil kurang lebih mulai tahun ketiga akan dapat bagi hasil kurang lebih di angka 493. Untuk tahun keempat bagi hasil kurang lebih di angka 1.700.000-an. Begitu seterusnya sampai sirkah ini dihentikan. Lanjut. Nah, bonus yang berikutnya adalah berupa sirkah kafling pengemukan domba. Setiap bonus yang diberikan itu akan dikerjasamakan dalam pemeliharaannya. Bentuk kerjasama yang dipakai adalah sirkah mudharabah, yaitu sirkah dua pihak atau lebih dengan ketentuan pihak pertama sebagai pemodal, pihak berikutnya adalah sebagai pengelola. Bagi keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian sepenuhnya menjadi bagian pemodal. Pembagian keuntungan yang kami tawarkan adalah 50-50. Dalam pelaksanaan kerjasama, seluruh biaya yang muncul sementara akan dipinjamkan dahulu, sedangkan setelah itu keuntungan dibagi 50-50. Modal dapat diputar lagi di periode selanjutnya. Nah, untuk tahap pertama nanti kita berencana untuk 6 bulan pengemukan, setelah itu 4 bulan seterusnya. Monggo. Analisa usaha dapat dibaca, yaitu dengan harga bakalan kurang lebih di angka 1.600.000-an. Nah, itu nanti ketika panen kurang lebih di umur 6 bulan. Monggo lanjut. Itu dengan harga jual kurang lebih di angka 3.500.000-an. Monggo, Tat. Nah, itu akan diperoleh keuntungan kurang lebih di angka 5 juta. Sehingga bagi hasil adalah sekitar 2.560.000-an. Nah, setelah itu pemeliharaan selama pengemukan 4 bulanan di periode selanjutnya. Nah, di periode selanjutnya kurang lebih keuntungan adalah di sekitar 1.340.000. Monggo. Nah, ketika kita gabung duanya, yaitu antara pengelolaan alpukat dan domba, maka akan kita ketahui yaitu mulai tahun pertama itu akan dapat passive income sebanyak 4 jutaan.
tahun kedua sebanyak 8 juta, tahun ketiga 12 juta, begitu seterusnya. Sehingga akan ketemu ketika tahun ke-6 ternyata untuk investasi kafling domba tersebut sudah BEP. Nah, untuk selanjutnya, untuk role of the game agency akan disampaikan oleh Pak Paino. Monggo Pak Pai. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-share screen-nya. Ya, sebentar ya. Ya. Mungkin perkenalan dulu jenengan sambil saya siapkan untuk ininya. Oh, siap. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini sudah kenal dengan saya, gitu. Oh, gitu ya. Ya, perkenalkan nama saya Paino. Kebetulan ini adalah proyek kedua kami, yang sebelumnya adalah kafling durian tadi ya. Ya. Karena kafling durian sudah sold out, maka kita buat proyek baru yaitu kafling domba. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gunawan tadi. Tuh. Nah, untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah yang sudah hadir, meskipun banyak yang nggak hadir hari ini, insya Allah di lain kesempatan. Sedikit akan saya sampaikan bahwa di kafling domba ini ada beberapa poin kenapa kami mengajak teman-teman semuanya untuk bergabung di sini seperti itu. Salah satu di antaranya adalah kita mengajak teman-teman untuk ikut memasarkan kafling domba agar nantinya kita sama-sama mendapatkan keberkahan dari sini seperti itu. Kita sama-sama tahu bahwa di masa pandemi ini sangat sulit, sangat sulit ya untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan passive income dan lain sebagainya seperti itu. Nah, di kafling domba ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tidak sekedar mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi kita sama-sama belajar bahwa kalau kita kembali lagi ke konsep rezeki tadi ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa rezeki itu memang sudah ditulis seperti itu, memang sudah dipastikan seberapa lama kita hidup, rezeki itu sudah ada seperti itu. Nah, poinnya adalah tergantung bagaimana kita untuk menjemput rezeki tersebut. Seperti itu. Makanya ketika kita menjemput rezeki itu sendiri juga harus dengan benar dan juga sesuai dengan syar'i. Seperti itu. Nah, alhamdulillah di kafling domba ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk turut bergabung menjadi bagian penting di ujung tombak, yaitu di marketing, untuk sama-sama mendapatkan rezeki yang berkah seperti itu. Nah, ini alhamdulillah slide-nya sudah, monggo di-share. Nah, ini proyek kita yaitu di Gunaland. Nah, kenapa kami mengundang Anda? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa kami mengundang Anda tidak mengundang yang lain seperti itu. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu sekalian, bisa kita ketahui fakta yang terjadi di lapangan bahwa pendapatan Garuda turun 90% akibat corona. Nah, ini lagi-lagi dikarenakan karena virus corona ya, Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, survei pandemi corona gerus pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan 4 dari 10 orang RI turun. Nah, semoga yang di poin ketiga ini tidak termasuk Bapak-Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, pendapatannya tetap stabil. Nah, berdasarkan fakta seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, next step. Kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa rezeki, ketika kita belajar konsep rezeki, bahwa rezeki itu memang sudah dipastikan untuk kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, tetapi yang
ada dalam kendali manusia, yaitu adalah bagaimana kita menjemput rezeki tersebut. Karena yang namanya bisnis, yang namanya usaha itu tidak sekedar untung dan rugi, tetapi juga surga dan neraka, seperti itu. Nah, makanya itu pentingnya kita menjemputnya dengan cara yang halal, seperti itu. Nah, di next step. Nah, itu tadi Bapak Ibu sekalian, harapan kita dengan bergabungnya Bapak Ibu sekalian di Gunaland, itu Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan rezeki di masa pandemi seperti ini. Nah, di next step. Nah, makanya kita mengajak teman-teman untuk bergabung di sini. Nah, mungkin cukup untuk slide-nya, Tat. Saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, sampai sejauh ini kita buka 10 kafling promo di tahap awal, dan alhamdulillah per hari ini sisa 2, Tat. Sisa 2 Bapak Ibu sekalian, sisa 2 untuk yang harga promo. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini bergabung di Gunaland, semoga segera closing dan semoga mendapatkan harga spesial dari kami. Dan alhamdulillah perlu kami sampaikan bahwa sampai sejauh ini kita tetap berproses dan berprogres. Insya Allah di 1 minggu ini kami mencoba menyelesaikan kandang umbaran, Bapak Ibu sekalian. Kandang umbaran, kemudian kandang transit insya Allah sudah bisa ditempati, dan semoga dalam waktu dekat kita bisa menghadirkan domba di sana, seperti itu. Nah, itu sih yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo ketika ada yang mau ditanyakan perihal skema dari penjualan itu sendiri atau seperti apa, monggo dari teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Mungkin sekaligus dengan knowledge tadi, Pak Painang. Ya, kaitannya dengan produk knowledge juga boleh, seperti itu. Monggo, kita sharing aja untuk hari ini. Oke, sambil nunggu pertanyaan ya, mungkin saya juga ingin menyampaikan kepada saudara-saudara kita semuanya. Ya, mohon maaf, mungkin saya belum perkenalan. Nama saya Sultan, Sultannya Pulau Jawa. Saya sekarang domisili di Malang, Pak. Ya, salam kenal dari saya. Ya, kebetulan saya di sini sebagai host di acara ini. Dan, nah, ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang sedang kami rencanakan, juga terkait dengan apa yang menjadi program kami. Ya, kenapa sih ini kita sebut sebagai ini ada yang bertanya juga ya. Ya. Sebentar. Oke. Pertama dari Bapak Marzuki, terima suratnya nanti apa, Pak? Gitu. Ya. Ini bisa dijawab sama Pak Pai ini, monggo. Ya, siap. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk Pak Marzuki dan Bapak Ibu sekalian, untuk terima suratnya nanti rule-nya seperti ini, Pak. Ketika ada konsumen atau calon konsumen yang sudah bergabung dengan kami, yang didapatkan mengenai legalitas yang pertama adalah satu, perjanjian jual beli. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita akan menguruskan namanya surat hak garap, yang itu menjadi landasan untuk kami mengurus sertifikat hak milik, untuk mengurus SHM, seperti itu. Nah, untuk biayanya seperti apa? Nah, untuk biayanya itu sendiri, PJB sampai surat hak garapnya itu dari kami, kemudian yang biaya SHM-nya itu baru dari konsumen. Nah, nanti kita akan membantu mengurusnya, seperti itu.
Mungkin itu untuk apa namanya, untuk legalitas yang didapat kepada konsumen. Oke. Terus kemudian ada pertanyaan ini, berapa ekor betina, berapa ekor untuk jantan, berapa ekor nih? Mungkin dibantu Bapak Gunawan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan berapa jumlah domba jantan dan domba betinanya. Nah, konsep yang kita pakai saat ini yaitu adalah pengemukan. Oleh sebab itu domba yang kita sediakan sebagai bonus yaitu domba jantan dengan umur kurang lebih di antara 5 sampai 7 bulan, bobot kurang lebih di sekitar 17 kilo. Itu sebagai bakalan nantinya. Ya. Berarti nanti apakah juga ini tergantung stok kambing yang kita siapkan? Mungkin begitu. Betul, tergantung dengan stok kambing yang kita sediakan, karena terus terang ini adalah sebuah bonus, di mana bonus tersebut nanti akan kita kelolakan untuk dapat dipelihara, digemukkan, supaya tetap menghasilkan, seperti itu. Oke, berarti yang menjadi poinnya adalah jumlah kambing, ya, jumlah kambingnya tetap 5, ini yang menjadi poin untuk kita berikan hadiah kepada customer kita ya. Terkait Betul. jantan atau betina tergantung stok yang ada ya, mungkin seperti itu ya. Oke. Ya, untuk jantan atau betina itu adalah tergantung stok. Cuma kami mengusahakan agar bonus tersebut adalah dengan jenis kelamin jantan semua, Tat. Oke. Terus kemudian ini terima kasih, cukup jelas. Terus kalau ada kerugian tadi gimana? Mohon dijelaskan lebih rinci. Ya, mengacu dari akad syirkah mudharabah, di mana pihak pertama adalah sebagai pihak pemodal, pihak yang lainnya adalah sebagai pengelola. Afwan, kurang keras, Pak Gun. Mungkin perlu didekatkan mungkin. Oke. Berkaitan dengan kerugian tadi gimana Pak? Mohon dijelaskan lebih rinci. Mengacu dari akad syirkah mudharabah, di mana pihak pertama adalah sebagai pemodal, pihak yang kedua adalah sebagai pengelola. Bagi keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan, sedangkan bagi kerugian itu adalah secara finansial, secara keuangan itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemodal. Namun perlu kita ketahui di sini bahwasanya kami sebagai pihak pengelola hanya akan mendapatkan keuntungan jika usaha tersebut menguntungkan. Oleh sebab itu kami berusaha semaksimal mungkin agar pemeliharaan domba tersebut menguntungkan. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah ketika nanti misalkan kambing atau domba yang kita pelihara tersebut bermasalah atau menandakan tanda-tanda kurang sehat, akan segera kita eksekusi untuk kita sembelih dan hasilnya akan kita jual. Nah, hasil penjualan tersebut akan kita kembalikan sebagai perhitungan di pemeliharaan yang nantinya akan untung atau rugi seperti itu, Tat. Nah, begitu. Baik, memang terkait dengan kerugian dan keuntungan ini sangat erat hubungannya dengan kaidah-kaidah syirkah mudharabah seperti itu ya. Dan tadi udah dijelaskan, saya kira udah clear ya untuk kerugian, masalah kerugian. Terus kemudian total kaflingnya ada berapa? Nah, mungkin ini saya bantu jawab. Ini kisaran sekitar 430 kafling ya, karena memang kita membuat kawasan ya, sekitar 430 kafling. Akan tetapi kita dalam penjualan kita ada strateginya, yaitu kita akan offer, artinya kita akan buka kafling itu sesuai dengan blok-blok yang memang kita promokan, sehingga nanti itu memudahkan teman-teman marketing dalam menjual, karena setiap time atau waktu yang memang kita tentukan dengan budget
blok yang kita buka, nah, tentunya setiap periode itu ada promo dan bonus-bonus tertentu. Nah, disinilah nanti akan program ini insya Allah akan membantu teman-teman marketing dalam menjualnya. Mungkin itu. Ada ditambahin mungkin Pak Pai? Untuk apa namanya? Untuk coupling, berapa jumlah couplingnya sudah disampaikan oleh Ustaz Sultan. Untuk skema couplingannya, untuk coupling domba memang nanti tidak semuanya dari 400 sekian itu jadi coupling domba semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada coupling-coupling berikutnya yang sifatnya tematik seperti itu. Karena apa? Karena mengingat bahwa di sini kalau acuan kita adalah coupling domba yang sekarang dengan bonus 5 ekor, ketika itu semuanya kita jual sebagai coupling domba, kita sejauh ini masih memikirkan untuk kesediaan pakan seperti itu, Tad. Iya. Nah, kemudian menyambung lagi Tad, sekalian untuk biaya sampai SCM-nya berapa seperti itu. Nah, kalau untuk biayanya range untuk saat ini terakhir kita ngobrol dengan pihak pemerintahan terkait mulai dari kelurahan, kecamatan sampai BPN itu kisaran 3 sampai 5 juta. Tetapi gini, Bapak Ibu sekalian, suaranya jelas, Tad? Jelas. Nah, tapi gini untuk Bapak Ibu sekalian, untuk biaya SHM sebenarnya konsumen tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena sambil proses nanti ke depan bisa diambilkan dari keuntungan sirkah domba seperti itu. Jadi tidak perlu keluarkan uang dari dompet lagi, Tad. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Terus kemudian terkait surat Gubernur Kaltim tentang peraturan pemeliharaan domba, apa sudah dapat izin dari pihak terkait? Monggo yang berkompeten, silakan. Berkaitan dengan surat Gubernur Kaltim tentang peraturan pemeliharaan domba, apakah sudah dapat izin dari pihak terkait? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya di Kaltim ini adalah kawasan untuk pengembangan sapi Bali. Memang betul, sapi Bali itu apabila dekat dengan domba, itu akan menyebabkan yang namanya penyakit terkena virus maladewa namanya. Nah, ada aturan dari pemerintah bahwasanya di situ adalah jarak paling terdekat dengan pemeliharaan sapi itu kurang lebih di angka 3 km. Dan alhamdulillah untuk lokasi yang kita miliki saat ini, yang kita kelola saat ini, yaitu di radius sampai 3 km kami sudah keliling tidak menemukan pemeliharaan sapi. Berkaitan dengan surat izin, apakah sudah dapat? Alhamdulillah saat ini kita sudah dapat dari pemerintahan setempat berkaitan dengan izin farm tersebut. Dan selanjutnya di surat gubernur tersebut juga menyebutkan apabila domba-domba tersebut sudah bermukim di situ, sudah menjadi sudah domestikasi atau sudah datang lebih awal, itu sudah beranak diperbolehkan. Pinak. Gimana? Sudah beranak pinak. Nah, sudah beranak pinak di situ tidak menjadi masalah. Seperti itu tadi. Oke. Clear ya itu ya. Kaitan lagi lanjut. Jika domba itu mati sebelum panen, apakah akan ada beban pemodal? Nah, menggunakan prinsip sirkah mudharabah, yaitu pihak pertama adalah sebagai pemodal, pihak kedua adalah sebagai pengelola, dan ketika keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan, kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pengelola. Kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pemodal. Oleh sebab itu akan menjadi beban dari pemodal tersebut. Ya, oke, clear. Nah, namun
ada hal yang perlu digarisbawahi lagi, yaitu dari pihak kami pengelola berusaha semaksimal mungkin agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian. Tetapi belajar lagi tentang konsep rezeki, bahwa tugas kita hanya berusaha maksimal. Soal rezeki itu berada di ranahnya Allah. Mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan Pak Pai, monggo. Setelah kafling promosi habis. Oke. Jadi pertanyaan setelah kafling promosi habis, kembali ke harga normal 55, apakah ini bisa dicicil dan berapa lama jangkanya? Seperti itu. Nah, untuk Pak Yayan, insya Allah setelah 10 kafling ini terjual, kita menuju ke 55 itu ada step by step-nya, seperti itu. Nah, nanti agar menarik dan teman-teman tidak patah semangat untuk berjualan, dari 39 kemudian ujuk-ujuk ke 55 itu kan gapnya terlalu jauh, seperti itu. Makanya tim marketing kami mungkin nanti akan menaikkan, tetapi tidak langsung ke angka 55, bisa 45 atau di bawah itu, seperti itu. Tetapi yang pasti di atas 39. Itu agar teman-teman nanti ketika follow up lagi calon konsumen yang kemarin-kemarin, itu tidak ada selisih yang jauh, seperti itu. Terima kasih. Terus dilanjutkan ini, ada berapa? Apakah ada aplikasi untuk pembeli memantau dombanya dari jarak jauh? Terima kasih. Apakah ada aplikasi untuk pembeli memantau dombanya dari jarak jauh? Insya Allah kami ada program. Tapi ini masih kita upayakan. Kedepannya nanti itu dari para pembeli akan dapat memantau domba-domba yang dia miliki untuk dipantau jarak jauh. Mungkin gini, bagi yang bapak-bapak sekalian atau bapak-bapak ibu-ibu sekalian, mungkin bisa memantau nanti melalui aplikasi di mana akan terhubung antara internet dengan kamera yang ada di kandang atau di lokasi kami. Nah, berkaitan dengan identifikasi ternak, insya Allah untuk domba yang sudah dipilih nantinya, itu akan kita berikan semacam penanda, yaitu eartag yang identifikasi bahwa domba ini adalah milik Bapak A, domba ini adalah milik Bapak B, begitu seterusnya. Nah, doakan kami agar apa yang kami cita-citakan tersebut jadi, yaitu nanti akan muncul semacam aplikasi seperti Tamagotchi ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dulu di masa masih kecil, seperti itu. Oke. Saya ingin menambahi terkait dengan setelah kafling promosi habis tadi ya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Pai ya. Terkait nanti ada kenaikan harga. Jadi memang itu sesuai dengan program daripada manajemen ya. Jadi program-program yang akan kita luncurkan itu tentunya sangat membantu teman-teman marketing itu untuk bisa berjualan ya, karena yang namanya promo itu ada limitasi, harus ada limitasi, baik itu dari sisi jumlah ataupun juga dari sisi timing waktunya gitu, sehingga nanti harapannya orang-orang yang sudah berkomunikasi dengan teman-teman marketing ya, mereka nanti akan segera buru-buru ya untuk segera closing, tanda jadi dan seterusnya gitu. Nah, terus kemudian nanti kenapa setiap promo itu setelah promo misalkan 39 nanti terus kemudian harganya naik. Karena nanti ini akan menunjukkan bahwa yang namanya investasi dan beli produk di kita ini pasti ada keuntungannya. Ya. Jadi mereka akan melihat ya, pada saat mereka beli pertama dengan beli di periode ketiga ataupun periode kelima, itu pasti ada bedanya. Ya. Baik itu dari sisi harga atau mungkin juga dari sisi bonus.
bisa jadi nanti harganya tetap, misalkan harga 39, tapi nanti bonus dombanya cuma 2 atau 3. Nah, jadi ini tergantung nanti dari program manajemen. Tapi tentunya semuanya itu kita pergunakan sebagai uslub atau cara bagaimana itu untuk memudahkan teman-teman marketing bisa segera closing. Kemudian lanjut, apakah pembeli bisa memilih dombanya? Pak Gun? Oh iya, maaf. Apakah pembeli bisa memilih dombanya? Untuk di awal-awal nanti, insya Allah domba akan kita sediakan. Dan silakan nanti untuk pembeli kafling dapat memilih dombanya sesuai dengan apa yang telah kita sediakan. Atau nanti bisa juga dengan sistem lotre, seperti itu, diundi. Karena takutnya nanti ketika menjadi tidak adil, seperti itu. Ya. Terus untuk pertanyaan berikutnya adalah, apa konsep pemeliharaan semua domba dilepas jadi satu atau dikandangkan per kafling? Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwasanya domba yang kita kelolakan tadi itu akan dijadikan satu di dalam kandang yang telah kita sediakan, karena kafling yang dibeli tersebut itu sebagai, selain ditanami 2 pohon alpukat, juga sebagai sumber penghasil hijauan makanan ternak tersebut. Dilanjut. Apakah ada biaya tambahan operasional untuk pemeliharaan domba? Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya untuk pemeliharaan domba sampai nanti dapat dipanen, biaya yang muncul itu akan kita tanggung terlebih dahulu dan nanti akan kita potongkan ketika sudah terjadi penjualan. Istilah kata adalah untuk pemeliharaannya kita tanggung terlebih dahulu, tapi tetap terhitung sebagai hutang pemeliharaan. Oke. Masih ada lagi? Apa? Nah, lanjut. Pak Gun, monggo, lanjut. Pak Gun, monggo. Apakah bisa menambah jumlah domba di luar dari bonus kafling? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Paino bahwasanya domba yang menjadi bonus itu adalah paketannya, yaitu maksimal hanya 5, karena kita melihat dari jumlah hijauan makan ternak yang mampu kita produksi dari lahan yang kita kelola tersebut. Ketika nanti melebihi dari jumlah yang kita tentukan tersebut, takutnya akan mengganggu atau terganggu dari suplai makanan, hijauan makanan tersebut. Oke. Oke ya. Oke, sambil menunggu ini apa itu mungkin ada pertanyaan lain lagi dari para peserta kita ya. Saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan kenapa sih kita pada malam hari ini mengambil tagline closing barokah ya. Harapan yang pertama bahwa dalam kondisi yang sulit ini kita ingin berbagi kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya atau Bapak semuanya itu bagaimana kita ada peluang kerja, ada peluang pekerjaan atau peluang kita mendapatkan income ya dengan program project yang kita gulirkan ini gitu. Jadi closing sendiri itu jadi bagaimana kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan income dari adanya penjualan project-project di Gunalen ini ya, kafling domba ini. Kemudian yang kedua ya, oke, saya lanjutkan sebentar.
Yang kedua, barokah. Kenapa sih harus barokah? Jadi kita harapkan dengan bergabungnya Bapak Ibu semuanya ke sini ya, dengan konsep kita baik dari sisi programnya ataupun dari sisi muamalahnya, kita senantiasa berpedoman kepada hukum-hukum syara ya. Jadi akad-akad kita senantiasa kita berpegang kepada kaidah-kaidah syara, bagaimana itu yang dihalalkan atau diperintahkan dalam kita melakukan muamalah, sehingga untuk mendapatkan barokah itu tentunya harus barangnya halal ya, terus kemudian cara mendapatkan juga halal ya. Jadi terkait halal versus haram ya, itu bagaimana kita mendapatkan apa yang kita jualkan ini produknya halal, terus kemudian cara mendapatkannya atau cara bertransaksinya ini sesuai dengan kaidah-kaidah syara. Nah, tentunya dari situlah kita ingin mendapatkan keberkahan, karena keberkahan itu tidak akan kita dapatkan atau tidak bisa kita beli dengan perkara yang haram gitu. Lah, dengan keberkahan itulah kita harapkan ada kebaikan, karena al-barakah ya ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Sehingga harapannya dengan Bapak Ibu sekalian bergabung di tempat kita, terus kemudian mendapatkan closing, mendapatkan income nanti dari proses penjualan produk kami ya, dengan produk yang halal, terus kemudian muamalahnya sesuai dengan syariat ya, nanti diharapkan bertambah kebaikan, baik itu kebaikan buat keluarga, kebaikan buat semuanya. Nah, ini nanti insya Allah harapannya akan bertambah kebaikan ya, mungkin itu. Terus kemudian masih ada lagi, untuk pembiayaan pemeliharaan dibuat flat atau mengikuti harga pasaran. Mungkin Pak Gun, monggo. Oke. Untuk pembiayaan pemeliharaan dibuat flat atau mengikuti harga pasaran. Sebenarnya di sini adalah kita ini kan bisnis atau pengusaha. Jadi biaya-biaya yang muncul itu kan akan menjadi beban biaya operasional seperti itu. Oleh sebab itu harga tersebut adalah harga sesuai dengan yang ada di pasaran. Misalkan tadi kita di biaya-biaya yang muncul adalah seperti biaya pakan, biaya konsentrat, dan lain sebagainya. Ketika harga konsentrat itu naik, otomatis biaya operasional juga akan naik atau biaya produksi tersebut akan naik. Itu akan tetap kita tuliskan sesuai dengan realita. Seperti itu. Nah, untuk harga jual domba pun, harga jual panen nanti juga mengikuti realita. Seperti itu. Ya, lanjut Pak Gun. Terdengar atau tidak? Halo? Ya, barusan terputus. Lanjut, bisa terdengar. Saya ulangi lagi. Untuk pembiayaan pemeliharaan dibuat flat atau mengikuti harga pasaran. Nah, untuk pembiayaan pemeliharaan tersebut adalah mengikuti realita, mengikuti apa yang kejadian sesungguhnya. Seperti itu, Ustaz. Oke. Saya kira clear. Terus kemudian sambil mengikuti mungkin ada pertanyaan lanjutan. Saya perlu sampaikan juga buat bapak-bapak yang tergabung di sini ya. Nanti kami dari manajemen ya, departemen ini bagian pemasaran nanti ya. Nanti kita akan memberikan konten-konten ya, untuk bisa di-share kepada calon customer. Jadi nanti bapak-bapak yang tergabung baik itu sebagai marketing ataupun juga sebagai agensi, nanti kita sesuaikan dengan program-program yang memang sudah kita buat aturannya ya. Tapi kami akan memberikan support kepada Bapak Ibu semua untuk memberikan kemudahan bagaimana cara merekrut ataupun bagaimana cara memasarkan produk-produk kita, sehingga nanti informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, itu
itu update, up to date. Jadi progres lahan, terus kemudian progres peternakan ataupun progres-progres yang terkait dengan proyek kita itu akan senantiasa kita update. Dan harapannya dari update-update itu, baik itu sebagai konten marketing, konten-konten untuk bisa membantu pemasaran, itu bisa langsung di-share gitu ya. Jadi bisa di-share ke rekanan atau semua calon customer dari Bapak sekalian. Terus kemudian saya perlu sampaikan juga bahwa kita di sini untuk membantu juga. Di sini perlu saya sampaikan bahwa kita memiliki link, ya. Jadi ada link untuk bisa bisa di like ataupun juga di follow, ya. Harapannya dari sini nanti bisa memberikan sebentar. Save. Nah, ini saya kirim di ya. Mohon teman-teman semua yang ikut di sini bisa ikut mengklik facebook.com Gunalen. Nah, ini nanti bisa di-follow ya. Ya, agar bisa lebih optimal nanti. Karena nanti ini sebagai platform kita atau sebagai legitimasi kita bahwa kita ini eksis. Terus kemudian juga dari Bapak yang ada nanti bisa kirimkan nomor HP-nya ya kepada Pak Pai, yang nanti kita akan buatkan link khusus buat panjenengan semuanya. Jadi link fanpage ya. Jadi khusus yang hadir pada kesempatan hari ini gitu kan. Itu nanti kita akan buatkan link khusus untuk fanpage Bapak sekalian di Gunalen ya. Tetap aturan mainnya sesuai dengan yang sudah kita tetapkan, yaitu terkait dengan SOP marketing. Jadi karena memang nanti ada akad khusus ya, baik itu dengan marketing ataupun juga dengan agensi. Jadi harapannya sekali lagi Bapak sekalian bisa kirimkan nomor ini nomor teleponnya kepada Pak Pai ya. Pak Pai begitu ya Pak Pai ya? Ya, siap Tat. Oke, gitu. Jadi nanti khusus yang hadir pada malam hari ini kita akan buatkan fanpage khusus buat beliau-beliau semua ya, untuk memudahkan penjualan nanti. Ya. Itu hadiah dari kita insyaallah. Mungkin ada pertanyaan lagi atau hal-hal yang perlu disampaikan Pak Pai, Pak Gun, monggo sebelum kita closing. Baik, untuk target marketing kita untuk harga 39 ya, dari harga 55 menjadi harga 39 dengan bonus 5 domba ya, dan 2 pohon. Nah ini tinggal tersisa 2 unit lagi. Monggo Bapak sekalian bisa di-share ya. Oh, ini ada yang terlewat tadi ya. Mungkin kami terlewat 1 kafling berapa domba Pak di luar bonus. Nah, ini kita paket Pak ya. Jadi untuk saat ini yang harga normalnya 55 ya, dengan luas lahan 105 meter persegi ya. Itu dapat hadiah bonus domba 5 ekor dan tanaman
tanaman alpukat itu 2 pohon. Ya, nanti tanamannya bisa alpukat, bisa mangga, mungkin seperti itu. Nah, kemudian terkait harga, ya, untuk harga normalnya 55 juta satu kaflingnya, akan tapi saat ini ada kuota 10, akan tapi tersisa tinggal 2, itu hanya 39 juta saja. Jadi mohon ini bisa dioptimalkan ya, mumpung masih ada 2, karena setelah ini pasti insya Allah akan kita naikkan. Gitu. Siap. Mungkin itu saja ya pertemuan kita pada malam hari ini. Bisa ditampilkan seed plan kafling dombanya. Ya, bisa. Nanti untuk seed plan kafling dombanya nanti kita akan kirim, Pak ya. Ya. Begitu Pak Pai ya, nanti tolong dikirim ya kepada peserta yang hadir pada malam hari ini, Pak Pai. Siap. Nanti saya kirim, Pak. Nah, ini menjawab pertanyaan dari Pak Gusti. Menjawab pertanyaan dari Pak Gusti, mohon info untuk akses jalan masuk apakah sudah aman. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gunawan tadi, Pak Gusti, bahwa untuk jalan masuk dari jalan poros itu sekitar 2 km. Nah, untuk saat ini luas lebar jalan dari jalan poros menuju kafling itu kurang lebih 8 sampai 10 meter. Jalannya sudah cukup lebar, udah untuk ukuran jalan masuk ke kebun itu sudah lebar banget lah, seperti itu. Namun ada beberapa titik yang ketika itu hujan, ada yang harus memang menggunakan mobil double gardan gitu, 4x4, Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi ketika jalannya di posisi kering, itu akses masuk ke dalamnya sangat mudah sekali, seperti itu. Nah, kemudian ini, Bunda Gusti, dan kondisi lahan di kapling seperti apa? Nanti saya share untuk kondisi terakhir di kapling ya, Bapak Ibu sekalian. Yang saat ini kita memang fokus di kandang umbaran dahulu, kemudian nanti akan segera kami pasang patok untuk blok yang 10 ini, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, untuk yang ini dari Bapak atau Ibu Ikayana ini, kafling domba di Semoy 2, boleh info alamat lengkapnya, ansarnya Pak, kebetulan paham daerah sana. Nah, perlu kami informasikan bahwa lokasi lahan kafling kami berada di Semoy 3. Bukan Semoy 2 ya Bapak Ibu sekalian, di Semoy 3. Itu letaknya kalau Bapak Ibu sekalian dari Balikpapan kota, itu nanti melewati rumah makan Omega, lurus sedikit nanti Bapak Ibu ketemu jembatan, kemudian naik, lurus sedikit sebelum turunan ada jalan kebun ke sebelah kanan, namanya Gang Tengkorak, Gunung Tengkorak, seperti itu. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu kurang lebih 2 kilo, lokasi kafling kita di sebelah kanan dari jalan poros, seperti itu. Siap, Pak Marzuki, nanti untuk info survei barengnya insya Allah akan segera kami agendakan. Kemudian kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, insya Allah di tanggal 7 nanti kita akan mengadakan acara gathering agen dan agensi tadi ya. Insya Allah kita akan melakukan itu, dan kemudian di tanggal 14 kami akan mengagendakan yaitu customer gathering. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu sekalian, lepas dari hari ini Bapak Ibu lebih semangat lagi untuk menjemput rezeki, menawarkan lahan kami, kita bersinergi. Mudah-mudahan di tanggal 14
customer Bapak Ibu sekalian bisa ikut hadir dan mudah-mudahan closing di sana atau sebelum itu alhamdulillah seperti itu. Baik itu Tat. Oke. Jadi mungkin perlu juga disampaikan terkait dengan kita ada agenda customer gathering ya. Jadi customer gathering pertama ini insya Allah tanggal 14, bukan begitu Bapak ya? Jadi insya Allah tanggal 14. Ya. Mudah-mudahan belum nggak ada reschedule ya. Sambil kita lihat ini apa itu kondisi nanti seperti apa di sana gitu. Siap. Tapi yang jelas nanti pada saat customer gathering ya. Jadi customer gathering kita adakan di kota ya. Terus kemudian nanti bisa untuk survei barengnya itu pakai ini dulu sementara waktu ya. Kita pakai online saja. Kalau memang masih terkendala ya, itu karena memang nanti kita lihat situasi dan kondisi. Jadi survei barengnya bisa jadi pada saat nanti kita di acara survei customer gathering ya. Jadi tetap para peserta berada di tempat customer gathering ya. Terus kemudian nanti bisa kita fasilitasi untuk survei online. Ya, jadi nanti ada tim khusus kita itu yang berada di lokasi. Lah nanti secara online video call bisa kita agendakan seperti itu. Kalau memang memungkinkan nanti kita akan juga fasilitasi kita survei bersama langsung ke lokasi. Mungkin begitu ya untuk kaitannya dengan survei bersama. Tapi yang jelas bahwa kita nanti ada program customer gathering. Harapannya Bapak semua yang hadir pada malam hari ini bisa membawa customer sebanyak-banyaknya pada acara customer gathering kita tanggal 14 Februari mendatang. Mungkin gitu Bapak ya? Siap Tat, betul. Oke. Jadi mungkin itu saja. Saya kira sudah cukup. Alhamdulillah sudah clear semuanya. Pertanyaan-pertanyaannya keren banget gitu dan Masya Allah sama para para pemateri sudah dijawab dengan tuntas insya Allah dan meninggalkan semangat semua Bapak-bapak ya, insya Allah semangat semua ya. Ya, diinformasikan juga Tat biar lebih semangat. Ya. Alhamdulillah hari ini salah satu dari Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah udah closing hari ini Tat. Alhamdulillah, ya. Saya mendapatkan kabar juga begitu ya. Selamat untuk Bapak yang closing pada hari ini. Semoga menambah closing selanjutnya dan mendapatkan keberkahan dari sini insya Allah. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah ya. Dan juga buat Bapak-bapak yang belum ya, tentunya ini semakin menambah semangat ya kita untuk lebih berpacu ya karena fastabiqul khairat ini syariatkan ya, diperintahkan bahwa kita ini harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya. Tentunya apa yang kita upayakan ini, perniagaan ini tentu perniagaan yang khair, perniagaan yang baik dan tentunya harus kita memberikan lebih semangat lagi ya. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih, syukran wa jazakumullah khair, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang kami sampaikan ini ada kurangnya, dan tentunya tidak ada kopi ataupun hidangan yang bisa kami hidangkan karena kita hanya online saja ya gitu. Ya, baik, begitu saja. Moga kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan, semoga segera closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.